Papua, Pulau Surga. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia. Pada akhir tahun 500 Masehi, pengarang Tiongkok bernama Gao Yuhua memberi nama Tungki. Dan pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papawa yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea. Dan ada pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro yang artinya Pulau Emas. Robin Osborne dalam bukunya menjuluki provinsi paling timur Indonesia ini sebagai surga yang hilang. Tidak diketahui apakah pada peradaban kuno sebelum Masehi di Papua telah terdapat kerajaan. Bisa jadi, zaman dahulu telah terdapat peradaban maju di Papua. Pada sebuah konferensi tentang lampu jalan dan lalu lintas tahun 1963 di Pretoria, Afrika Selatan, C.S. Downey mengemukakan tentang sebuah pemukiman terisolir di tengah hutan lebat pegunungan Wilhelmina di bagian barat New Guinea, yang memiliki sistem penerangan maju. Para pedagang yang dengan susah payah berhasil menembus masuk ke pemukiman ini, dan menceritakan kengeriannya pada cahaya penerangan yang sangat terang benderang dari beberapa bulan yang ada di atas tiang-tiang di sana. Bola-bola lampu tersebut tampak secara aneh bersinar setelah matahari mulai terbenam, dan terus menyala sepanjang malam setiap hari. Kita tidak tahu akan kebenaran kisah ini, tapi jika benar, itu merupakan hal yang luar biasa dan harus terus diselidiki. Papua telah dikenal akan kekayaan alamnya sejak dulu. Pada abad ke-18 Masehi, para penguasa dari Kerajaan Sriwijaya mengirimkan persembahan kepada Kerajaan Cina. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung cendrawasih, yang dipercaya sebagai burung dari Taman Surga, yang merupakan hewan asli dari Papua. Dengan armadanya yang kuat, Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Papua untuk memperdagangkan rempah-rempah, wangi-wangian, mutiara, dan bulu burung cendrawasih. Pada zaman Kerajaan Majapahit, sejumlah daerah di Papua sudah termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Pada abad 16, pantai utara sampai barat, daerah Kepala Burung sampai nama Tota Kabupaten Fakfak di sebelah selatan, serta pulau-pulau di sekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore. Pada awal abad 20, perburuan cendrawasih masih marak terjadi. Burung-burung yang diburu, dibawa hingga ke Eropa hingga kakinya patah. Tujuannya, bulu cendrawasih yang halus dan berwarna tersebut, akan dijadikan hiasan mahkota dan topi para bangsawan. Atas dasar kepercayaan tersebut, burung cendrawasih akhirnya dijuluki Bird of Paradise. Alfred Wallace, seorang peneliti biologi dari Inggris, juga memberi nama Latin burung ini, yakni Paradisia apoda, yang berarti burung surga tanpa kaki. Eksistensi cendrawasih sebenarnya telah diketahui raja-raja di Eropa sejak 1522. Cendrawasih pada masa itu sempat dijadikan hadiah dari Raja Maluku untuk Raja Spanyol. Papua terkenal dengan produksi emasnya yang terbesar di dunia, dan berbagai tambang serta kekayaan alam yang begitu berlimpah, serta merupakan surga keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi saat ini. Pada tahun 2006, diberitakan suatu tim survei yang terdiri dari penjelajah Amerika, Indonesia, dan Australia, mengadakan peninjauan di sebagian daerah pegunungan Foja Provinsi Papua, Indonesia. Di sana mereka menemukan suatu tempat ajaib, yang mereka namakan dunia yang hilang, dan Taman Firdaus di bumi, dengan menyaksikan puluhan jenis burung, kupu-kupu, katak, dan tumbuhan yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Jika dikelola dengan baik, orang Papua pun bisa lebih makmur dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut.